Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia. Wirausaha disabilitas menciptakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di channel Adi Edukasi, insyaallah dalam kondisi yang sehat. Kita masuk di program masih dalam pengharapan. Ini program ngobrol-ngobrol tentang motivasi, tentang disabilitas dan non-disabilitas, baik itu dari sisi uh, cara berkomunikasi yang benar, bagaimana kita bisa melakukan banyak hal bareng-bareng dan saling bersinergi antara non-disabilitas dan disabilitas. Di session ini saya akan menjawab tepatnya ya, menjawab pertanyaan dari beberapa teman yang masuk dari Resepsi Alami dan juga dari Kabar Usaha yang menanyakan tentang artikel saya tadi pagi dalam konteks keseharian untuk tipsnya. Jadi saya tadi pagi menulis tentang pesaing terberat kita itu diri sendiri. Nah, mereka tuh menanyakan bagaimana cara mempermudah atau menggunakan teknik-teknik agar hal-hal yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kurang baik itu bisa ter terhapus dan nggak jadi berulang lagi. Jadi begini, salah satu faktor kebiasaan yang menurut saya menghambat dari sisi kemajuan, baik itu dari sisi uh, ilmu pengetahuan maupun dari sisi hal-hal yang untuk membuat kita tetap bisa bertahan, survive di kehidupan itu ada satu, yaitu kita merasa sudah mentok gitu, sudah nggak tahu melakukan apa lagi. Kalau bahasa kerennya itu sudah pasrah. Jadi nggak mau ikhtiar lagi. Nah itu faktor yang menjadi kita itu jadi nggak mau untuk melakukan optimasi atau melakukan sebuah eksplorasi ke diri sendiri, bahwa kita masih hidup, masih sehat, dan sebenarnya masih ada solusi-solusi yang bisa kita lakukan. Kan 90% atau 80% sebuah perubahan itu kan dimulai dari diri sendiri, kemudian 10 atau 20% dari faktor eksternal. Kalau kita runutkan gitu, kita jadikan sebuah rumus yang berarti kita harus menanyakan ke diri sendiri, kira-kira apa nih yang mau kita lakukan. Jangan menanyakan, saya sudah nggak tahu mau melakukan apa lagi. Tapi kita coba balik, kira-kira apa yang mau kita lakukan di kondisi seperti ini. Nanti di sana akan muncul pertanyaan, kita akan melakukan uh, sebuah perubahan, sebuah terobosan. Dan nanti kita sendiri akan mengetahui bagaimana tahapan awalnya. Dari mana tuh tahapan awalnya? Yaitu ya satu, memulai. Jadi sudah lagi kita nggak berpikir rencana, tapi kita mulai yang kita bisa dulu. Seperti itu. Saya ambil contoh keseharian. Misal kalau sebagai orang disabilitas seperti saya itu menjemput rezeki dengan
bekerja gitu dengan pekerja, entah itu serabutan yang seperti orang-orang, bangunan dan lain sebagainya, itu sangat mustahil secara logika dan secara kemampuan saya sendiri nggak mampu gitu. Tapi saya mencoba untuk bertanya lagi, kira-kira saya mau melakukan apa ya? Karena saya senang menulis, maka ya sudah saya belajar untuk mengembangkan kemampuan dalam menulis atau kesenangan dalam menulis, dalam membaca itu saya gali terus. Ditambah teknologi sekarang kan sudah sangat membantu saya sebagai disabilitas netra untuk membaca, untuk menulis itu sudah sangat cukup lah menurut saya. Nah, saya mau mulai dari situ dulu. Setelah saya bisa menulis dengan benar, dengan enak dibaca, dan saya share di publik, banyak mendapatkan respon-respon positif dari buah pemikiran yang saya tuangkan. Akhirnya saya membuka usaha dari jasa kepenulisan ya, mulai jasa copywriting promosi, jasa copywriting CV ta'aruf, dan lain sebagainya. Jadi tahapan demi tahapan harus saya lakukan, termasuk saya ngomong seperti ini, sharing-sharing. Ini tujuannya bukan semata-mata untuk apa, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa saling mengingatkan, bisa saling mensupport, dan bisa terus berkarya di kondisi-kondisi yang kalau kita dengar dari publik gitu ya, kondisinya sedang nggak baik-baik saja. Jadi ya daripada kita menyalahkan kondisi, menyalahkan siapapun, lebih baik kita melakukan step by step dan kita saling mensupport dengan cara-cara yang kita bisa. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, apa yang harus kita lakukan, bagaimana teknik-tekniknya, ya kita tanya dulu ke diri sendiri, kita mau melakukan apa di kondisi seperti ini. Selama itu positif, kita langsung gas saja eksekusi. Adapun teknik-teknik yang lain seperti uh, kita melakukan banyak refleksi diri, nah itu sudah otomatis ya, karena bentuk ikhtiar itu kan ada dua ya, ikhtiar yang bersifat dari manusia dan ikhtiar ke yang maha kuasa. Jadi itu kan sudah jadi satu paket, nggak bisa berubah. Jadi saya nggak akan membahas tentang bagaimana kita berdoa, bagaimana kita melakukan metode-metode ibadah itu, karena saya lebih um, menyoroti dari teknik-teknik yang sederhana yang mungkin saja dilupakan, yaitu coba kita lakukan dari apa yang kita bisa, kemudian kita sharingkan pada orang-orang terdekat kita yang harapannya bisa mendukung, misal keluarga dan lain sebagainya, yang memang insya Allah bisa memberikan support terbaik untuk teman-teman. Jadi kalau kita bicara kondisi-kondisi saat ini, sebenarnya semuanya itu memiliki tantangan sendiri-sendiri, ada problem sendiri-sendiri, tapi kita bisa membantu satu sama yang lain dengan mensupport karyanya, membeli produk-produknya, dan juga kita bisa saling mengingatkan dengan sharing-sharing yang bermanfaat. Fix ya, mudah-mudahan bermanfaat session sharing kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Terakhir dari saya masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.